Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UIN 1, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengambil mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Gender, Hukum dan Hak Asasi Manusia, mahasiswa dari kampus lain yang memprogram mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hak asasi manusia secara internasional. Saudara sekalian, sahabat pemirsa, istilah hak asasi manusia di dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah human right dalam bahasa Inggris, di mana istilah ini didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia sebagai akibat dari eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan derajat yang luhur. Nah, munculnya istilah hak asasi manusia tidak terlepas dari pengalaman manusia di berbagai belahan dunia yang merefleksikan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh banyak orang yang menunjukkan hilangnya martabat kemanusiaan. Salah satu dokumen yang paling penting dalam sejarah hak asasi manusia dan sampai saat ini masih dirujuk, masih berlaku adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh 48 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Itulah sebabnya tanggal 10 Desember sampai sekarang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Karena pada hari itu, seperti saya sebutkan tadi, setelah melalui proses sekitar 2 tahun penyusunan draft Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akhirnya 48 anggota PBB ini sepakat menyetujui deklarasi ini berupa dokumen. Kalau narasinya isinya seperti undang-undang, tetapi merupakan kesepakatan antar bangsa. Kalau undang-undang itu kan berlaku di internal negara, suatu negara. Nah, kenapa muncul deklarasi ini? Tidak lain karena ada kesadaran dalam diri manusia, khususnya para tokoh dan utusan negara-negara anggota PBB yang merasa bahwa kehidupan dunia pada saat itu sangat banyak diwarnai pelanggaran terhadap hak asasi. Sesuatu yang misalnya ya, pembunuhan massal dalam peristiwa Holocaust ini pembantaian massal yang menewaskan sangat banyak orang di Jerman. Pelakunya adalah kelompok Nazi. Kemudian di Cina itu ada 200.000 orang dibunuh oleh tentara Jepang. Kemudian selain pembunuhan di Spanyol juga terjadi dalam perang sipil, banyak sekali orang yang dibunuh begitu saja. Selain pembunuhan massal, terjadi juga kelaparan di mana-mana. Kelaparan yang itu
sangat memprihatinkan. Negara sibuk berperang, kemudian rakyatnya ditelantarkan, tidak punya bahan makanan, mati kelaparan, kurus kering, sehingga banyak yang kemudian terketuk. Seharusnya sebagai manusia tidak seperti ini. Manusia dibekali akal pikiran, dibekali perasaan, maka seharusnya bisa hidup sangat bermartabat, bisa hidup layak, sejahtera. Bukan seperti ini, mati kelaparan, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena berada di dalam kawasan atau suatu daerah di mana di dalamnya ada konflik militer, perang misalnya. Yang perang tentara, tetapi rakyat sipil diliputi rasa takut, rasa tidak aman. Kemudian diliputi juga ketakutan untuk ditangkap, takut dibom, takut ditembak, takut ditangkap, takut infrastruktur rusak dan sebagainya. Dan itu tidak hanya terjadi di 1-2 negara, tapi banyak sekali yang tadi saya sebut. Ada Cina, Jepang, kemudian Spanyol, kemudian di Jerman, ada lagi di di negara-negara Arab. Nah, itu semua kemudian dirundingkan, didiskusikan, direfleksikan bersama. Nah, prosesnya cukup lama, dari mulai gagasan, kemudian penulisan draft, sampai akhirnya ke persetujuan, itu memakan waktu 2 tahun. Nah, pada tanggal 18 Desember itulah kemudian sepakat. Yang hadir 58 negara, yang 48 setuju, yang 8 tidak setuju, tidak menandatangani, yang 2 abstain. Abstain itu tidak bersikap. Nah, kemudian setelah itu negara-negara ini bersepakat untuk mengimplementasikan, untuk mengusahakan agar di negaranya masing-masing konsep hak asasi manusia yang disepakati di dalam deklarasi ini diterapkan melalui kebijakan-kebijakan negara, melalui hukum masing-masing negara, dan melalui kerjasama antar negara. Apa saja isi dari DUHAM ini? Kalau dalam bahasa Inggris, nama dokumen ini adalah Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Kalau di bahasa Indonesia biasa disebut DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ada 30 hak yang diakui, disepakati sebagai hak asasi manusia. Apa saja? Saya tidak akan menyebut semuanya. Nanti sahabat-sahabat Anda semua bisa membaca di dokumen tertulis yang mudah didapatkan di internet. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Kemudian hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas bergerak, hak untuk tidak diperbudak. Itu contoh sedikit ya. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, atau hak untuk beragama dan berkeyakinan. Kemudian hak untuk bebas dari rasa takut. Nah, itu diantara beberapa hak yang disepakati. Nah, munculnya jenis-jenis hak ini tidak lain merupakan respon dari pengalaman-pengalaman manusia di banyak negara yang sebelumnya hak-haknya tidak dapat dinikmati. Hak-hak tersebut itu tidak dapat dinikmati, bahkan tidak diakui. Kenapa muncul hak hidup? Karena ada
pembasmian atau pembunuhan massal, di mana mereka tidak punya alasan untuk dibunuh tapi dibunuh atas dasar kebencian terhadap sesuatu yang melekat di diri mereka. Sebagai contoh, ada pembunuhan massal atas dasar ras tertentu. Tidak suka dengan ras tertentu, dibunuh. Kemudian atas dasar agama tertentu, perang antar umat beragama, lalu dengan perang itu masing-masing merasa saling berhak membunuh. Nah, kemudian ada yang dibunuh karena dia bagian dari bangsa tertentu. Nah, itu ada semua terjadi. Maka disebutkan dalam deklarasi ini bahwa setiap orang berarti tanpa kecuali semua yang bernama orang itu berhak untuk hidup. Artinya tidak boleh dicabut oleh siapapun. Nah, seperti itu. Kemudian hak untuk tidak diperbudak. Kenapa muncul kata-kata ini? Karena sebelumnya memang ada praktek perbudakan. Perbudakan itu artinya jual beli manusia. Manusia diperjualbelikan oleh manusia lain. Untuk apa diperjualbelikan? Untuk menjadi pekerja gratisan. Siapa yang diperjualbelikan atau siapa yang menjadi budak? Biasanya mereka adalah orang yang kalah perang. Misalnya negara A perang dengan negara B yang menang, tentara-tentara dari negara A ditangkap lalu dijadikan budak, dijual. Dibawa pulang juga bisa untuk jadi pekerja gratisan, untuk jadi budak seks. Kalau perempuan biasanya untuk dijual di pasar. Nah, jadi zaman dulu itu ada pasar budak, pasar yang menjual tawanan-tawanan perang atau orang-orang yang kalah perang lalu ditawan. Nah, ini dijual di pasar, nanti ada yang beli. Nah, yang menjual itu dapat uang, mereka yang membeli berarti berhak membawa pulang untuk mempekerjakan orang ini secara gratis. Nah, ini dipandang sangat tidak manusiawi. Kok bisa orang dijual? Ini tidak boleh terjadi lagi, harus diakhiri. Nah, maka muncullah pasal tentang setiap orang harus bebas dari perbudakan. Redaksinya adalah tiada seorang pun jua diperbudak atau diperhambakan, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. Nah, ini jadi memperbudak tidak boleh, memperjualbelikan juga tidak boleh. Pasal yang lain misalnya, tidak seorang pun juga boleh dianiaya. Tidak boleh dianiaya atau diperlakukan dengan kejam. Misalnya dipukuli, ditendang, kemudian dimaki-maki. Nah, yang kemudian menjadikan tubuhnya lahir batin sakit. Nah, itu namanya dianiaya. Kemudian tidak seorang pun juga boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Nah, itu salah satu isinya. Kenapa muncul pasal ini? Tidak lain karena pada waktu itu adalah hal yang biasa terjadi kalau ada penguasa tidak suka dengan salah satu rakyatnya yang entah atas alasan apapun. Misalnya rakyat ini tidak patuh pada perintah penguasanya, berpunya pendapat yang berbeda dan itu disampaikan di muka umum, mempengaruhi orang lain. Misalnya mengatakan kalau dicontohkan zaman sekarang ya, presiden banyak utang, negara bangkrut. Nah, pada saat itu kalau ada orang berkata seperti ini dan
presiden merasa itu mengancam kekuasaannya, misalnya nanti menjadikan banyak orang percaya lalu melakukan pemberontakan. Nah, itu raja agar tidak terjadi, maka biasanya orang-orang yang bersuara seperti ini itu ditangkap lalu ditahan di penjara, kemudian atau dibuang kemana ya, banyak, ada yang dibuang ke laut, dibuang ke hutan, dibuang ke negara lain, dibuang ke pulau terpencil dan sebagainya. Itu biasa terjadi. Nah, maka kalau kita baca ya sejarah kemerdekaan Indonesia, banyak juga cerita-cerita di mana para pimpinan-pimpinan perjuangan kemerdekaan itu ditangkap dan dibuang oleh penjajah Belanda. Itu banyak ceritanya. Misalnya Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar sampai wafatnya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini, maka kampanye bahwa manusia harus dihormati sebagaimana layaknya derajat dan martabatnya yang berbeda dari makhluk lain itu dikampanyekan secara lebih luas ke negara-negara, baik negara yang turut menyetujui maupun negara yang belum menyetujui. Yang belum menyetujui artinya diajak, ayo dong kamu menjadi bagian dari negara-negara yang menyetujui. Nah, seperti itu bisa terjadi sebelumnya belum menyetujui karena merasa belum penting, belum paham. Nah, kemudian lama-lama bertambah sehingga saat ini hampir tidak ada lagi negara yang tidak mengakui hak asasi manusia, walaupun pengakuannya antara satu negara dengan negara lain itu tidak seragam. Akan tetapi konsep HAM itu telah diterima secara luas, yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, saudara sekalian, itu adalah deklarasi internasional pertama yang dianggap sebagai tonggak dari lahirnya hak asasi manusia. Kemudian tetapi secara historis atau secara kesejarahan, renungan atau gagasan untuk meningkatkan penghormatan terhadap manusia itu sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh sebagian orang di negara-negara yang berbeda secara terpisah. Misalnya, para pakar itu menyebut ada cukup banyak tonggak yang disebut sebagai, atau peristiwa yang disebut sebagai tonggak sejarah hak asasi manusia. Ada yang menyebut bahwa tonggak pertama hak asasi manusia adalah Magna Carta, sebuah dokumen yang lahir di Inggris pada abad ke-13, 1200 lebih. Tahun 1200 lebih, jadi abad ke-13. Nah, pendapat ini dianut oleh banyak orang, akan tetapi ada juga yang membantah. Magna Carta bukan tonggak pertama, karena sebelumnya tahun 7 atau abad 7 Masehi, Nabi Muhammad SAW sudah lebih dahulu meletakkan pondasi, meletakkan tonggak yang menandai lahirnya konsep hak asasi manusia, yaitu dengan disepakatinya Piagam Madinah atau Madinah Charter. Nah, ini soal mana yang pertama itu tidak kita bicarakan di sini, akan tetapi yang akan kita bicarakan adalah substansinya. Video tentang Piagam Madinah
saya sudah merilisnya tahun kemarin. Jadi nanti Anda bisa telusuri di akun YouTube saya. Yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini adalah makna carta. Makna dari kata magnum, artinya besar, agung. Maka kalau ada es krim mereknya Magnum, itu ukurannya lebih besar daripada yang bukan Magnum. Ini bukan iklan. Nah, kemudian makna carta, piagam atau dokumen yang agung. Makna carta ini ditandatangani oleh Raja Inggris pada tahun 1215. Raja itu bernama Raja John. Raja John adalah raja yang berkuasa setelah Raja Richard. Raja Richard itu terkenal raja yang adil dan bijaksana. Ketika dipimpin Raja Richard, masyarakat Inggris nyaman, senang, baik-baik saja. Begitu Raja John yang berkuasa, maka ada banyak gejolak di masyarakat, baik masyarakat umum maupun kaum bangsawan. Bangsawan artinya mereka yang masih punya kerabat, masih punya hubungan kekerabatan dengan raja. Apa gejolak itu? Raja John ini adalah raja yang kurang bisa memanage negara. Dia ketika dia memerintah, beberapa wilayah Inggris itu hilang karena dicaplok negara lain. Kenapa? Karena Inggris kalah perang. Salah satu yang hilang adalah wilayah Normandia. Nah, tetapi Raja John ini ambisinya besar sehingga dia tetap melanjutkan perang, dan kemudian untuk membiayai perang ini dia memungut pajak sangat tinggi kepada terutama kaum bangsawan. Bangsawan Inggris waktu itu disebut baron. Mereka dipungut pajak yang sangat tinggi untuk apa? Untuk membiayai perang yang dilakukan oleh raja dan tentaranya tentu saja. Rakyat juga begitu, rakyat ditarik pajak, tapi lebih tinggi kaum bangsawan. Nah, sehingga karena merasa dieksploitasi, diambil hartanya secara semena-mena, maka kaum bangsawan ini melakukan protes, pemberontakan. Nah, mereka kemudian memaksa Raja John ini untuk menandatangani sebuah piagam yang isinya bahwa dia berjanji tidak akan menarik pajak semena-mena lagi. Kemudian dia beberapa poin ya yang disepakati, intinya adalah membatasi kekuasaan raja yang tadinya diklaim absolut. Absolut itu artinya mutlak. Jadi Raja John itu mengaku atau mengklaim bahwa kekuasaannya itu mutlak, artinya dia boleh melakukan apa saja sesuka-suka dia, sesukanya. Tidak ada yang boleh menghalangi karena memang itu mutlak menurut dia. Nah, jadi kalau dia mau pungut pajak sangat tinggi, ya rakyat siapapun termasuk bangsawan harus mau. Kalau dia tidak suka dengan seseorang karena dianggap lancang, karena dianggap membahayakan kekuasaannya, ya dia boleh menangkap. Dan itu terjadi, menangkap dengan semena-mena, kemudian tidak mengadili. Jadi habis ditangkap ya sudah dipenjara, tidak dilakukan proses peradilan. Nah, ini kemudian menjadikan kaum bangsawan terutama dan masyarakat Inggris itu merasa sangat tidak enak hidup di bawah kekuasaan raja yang seperti ini, raja yang semena-mena. Nah, maka mereka mengajukan, ini loh kami buat draft, silahkan ditandatangani. Isinya itu tadi, membatasi kekuasaan raja. Artinya ke depan setelah ini ditandatangani, tidak ada kewajiban mematuhi lagi apabila raja berlaku semena-mena yang melanggar isi dari
Magna Carta ini. Nah, kenapa Magna Carta disebut sebagai tonggak hak asasi manusia? Karena untuk pertama kalinya pada saat itu raja itu kehilangan sebagian kekuasaannya, terutama kekuasaan yang berkaitan dengan kemerdekaan individu, kemerdekaan manusia, yang kalau dalam istilah ketatanegaraan modern mulailah pada saat itu berlaku yang namanya konstitusi. Kenapa? Karena substansi dari konstitusi itu adalah mengatur kekuasaan negara. Misalnya Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, itu mengatur kekuasaan negara. Misalnya presiden, negara ini kekuasaannya memiliki kekuasaan apa saja. Nah, itu diatur, ada kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, ada kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, ada kekuasaan yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, kemudian eksekutif dipimpin siapa? Dipimpin presiden. Maka wewenang presiden apa saja? Syarat jadi presiden apa saja? Kemudian wewenang DPR apa? Wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi apa? Nah, itu diatur di dalam konstitusi. Nah, sebelumnya Magna Carta ini disebut sebagai awal dari adanya konstitusi karena sebelumnya tidak pernah ada. Raja itu turun-temurun, sistemnya monarki, bapaknya jadi raja, kalau meninggal diteruskan oleh anaknya. Kalau dia meninggal diteruskan kalau dia belum punya anak diteruskan oleh saudaranya. Ada urutan tahta, urutan calon pemegang tahta. Monarki, jadi dasarnya adalah keturunan. Negara-negara monarki pada saat itu termasuk Inggris tidak ada yang punya konstitusi. Jadi semua mengalir begitu saja. Maka negara itu rakyat akan bahagia atau menderita tergantung karakter dari penguasanya, rajanya. Sampai saat ini monarki masih ada, tetapi monarki yang modern sekarang ini dibatasi oleh konstitusi masing-masing negara. Inggris sampai saat ini juga monarki. Kemarin Ratu Elizabeth meninggal tahun kemarin, maka sekarang rajanya adalah putranya, yaitu Pangeran Charles. Nanti penerusnya adalah Pangeran William. Penerusnya lagi, nah itu ada urutannya. Di Saudi Arabia juga begitu, monarki. Ada ratusan antrian calon pemegang tahta. Nah, pemegang tahta ini baru akan selesai kalau dia meninggal. Selama masih hidup seperti Ratu Elizabeth kemarin umurnya nyaris 100 tahun, sudah setua apapun ya tetap akan menjadi pimpinan. Beda dengan negara demokrasi seperti di Indonesia. 5 tahun sekali ganti. Maksimal memimpin 2 periode. Jadi setelah itu harus ganti. Nah, itu bebas diatur oleh masing-masing negara. Nah, bedanya pada zaman sebelum ada Magna Carta, negara-negara itu menggunakan sistem monarki absolut. Rajanya dari keturunan, cara berkuasanya, cara mengaturnya itu sesuka dia. Tidak ada hukum yang mengatur raja. Nah, maka Magna Carta ini adalah hukum yang mengatur raja. Pertama kali ada raja diatur oleh hukum. Karena biasanya raja adalah pembuat hukum, kemudian sekaligus yang memiliki kekuasaan untuk melakukan melakukan mengeksekusi orang yang dianggap melanggar kata-katanya, melanggar aturannya dia. Nah, aturan itu apa? Ya, aturan yang dia ucapkan, yang itu bisa berganti-ganti sesuai dengan kepentingan dia.
setelah ada konstitusi, setelah ada Magna Carta, maka tidak semudah itu lagi. Dan Magna Carta itu kemudian dilanjutkan, diperbaiki, direvisi oleh raja berikutnya setelah Raja John meninggal pada tahun 1213. Kemudian diperbaiki isinya oleh raja berikutnya, yaitu Raja Henry III. Kemudian sampai sekarang Inggris sebagai negara, seperti saya katakan tadi, menjadi negara monarki konstitusional. Ada kekuasaan lain, yaitu parlemen, yang memegang kekuasaan legislatif. Jadi meskipun ada ratu, ada raja, tetapi kekuasaannya tidak absolut sebagaimana sebelum ada Magna Carta. Itu satu contoh sebuah peristiwa yang berkaitan dengan sejarah hak asasi manusia, yang kemudian setelah itu di negara-negara lain seperti di Perancis, kemudian di Amerika Serikat, itu di Afrika Selatan juga ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tonggak meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Di Perancis misalnya ada Revolusi Perancis, di Amerika ada Bill of Rights atau dokumen hak asasi. Kemudian ada perjanjian banyak sekali, perjanjian Westphalia misalnya. Kemudian di Indonesia sendiri kita punya proklamasi, punya Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada pernyataan yang selaras sekali dengan konsep hak asasi manusia, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini pernyataan yang menjadikan semangat kenapa kita harus merdeka dari penjajahan. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, yang artinya melanggar hak asasi manusia. Kok bisa ada bangsa dari tempat yang sangat jauh tiba-tiba datang ke negara kita, lalu menyuruh-nyuruh bangsa kita, kemudian mengambil hasil bumi kita, memerintah kita dengan caranya mereka. Nah, itu dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau sesuatu yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, negara kita bisa dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi bahwa komitmen PBB untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia itu kemudian setelah DUHAM dilanjutkan dengan penandatanganan berbagai macam kovenan internasional atau perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1966 ada kovenan atau perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dua hak ini atau dua perjanjian ini kemudian diratifikasi atau disahkan oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia, yaitu pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia ini dengan dua jenis yang berbeda. Yang satu hak sipil dan politik, yang satu hak ekonomi, sosial, budaya. Apa bedanya? Bedanya cukup signifikan. Hak sipil dan politik itu hak yang harus dihormati oleh negara, sifatnya mutlak. Maka kalau negara melanggar, misalnya hak hidup, negara bisa diadili di pengadilan internasional.
Sedangkan kalau hak ekonomi sosial budaya, tugas negara adalah mengusahakan semaksimal mungkin. Kalau ada warga negara yang belum mendapatkan, negara atau pimpinan negara tidak bisa diadili di pengadilan hak asasi manusia tingkat internasional. Karena hak ekonomi sosial budaya menekankan kewajiban untuk mengusahakan, bukan memastikan. Sedangkan pada hak-hak sipil dan politik, kewajiban negara adalah memastikan setiap orang mendapatkan. Nah, maka dalam kasus misalnya negara tidak melindungi warganya, justru misalnya membantai warganya, dia bisa diadili di pengadilan internasional. Demikian paparan materi tentang sejarah hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.